Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurika ya Allah ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa amalihi fid darain ya mujibas sabirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu 'abdahu al-mu'min al-faqir al-muta'affif abal iyal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan hambanya yang mukmin, yang fakir, yang terpelihara ia daripada yang haram dan daripada meminta-minta kepada manusia, lagi mempunyai iyal, yakni ahli atau keluarga. Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan hambanya yang mukmin, yang fakir, yang terpelihara ia, yakni terpelihara daripada yang haram dan daripada meminta-minta kepada manusia, lagi mempunyai iyal, yakni ahli atau keluarga. Lanjutan keutamaan kelebihan orang fakir. Nabi nepegah dalam sebuah hadis yang mana Allah Ta'ala betul-betul mencintai hamba yang beriman, yang fakir, yang menjaga diri daripada yang haram, yakni walaupun orangnya fakir, namun tetap han gepajuh makanan yang harum, han gengoi pakaian yang harum, han ketinggai pada tempat yang harum, han keterima pemberian yang sumber daripada yang harum. Yakni tetap dengan menjaga diri untuk bina sesuatu yang bersentuhan dengan ganyan daripada yang harum. Dan dijaga roh, dipelihara roh daripada gejak melaki-laki bauru. Laki tagonya duanu, laki tagonya duanu. Atau si dijadikan pun melakinya profesi. Di pura, gunung, tepi bertauro, tepi di rumah yang laki-laki rata rumah. Hidup bertauro kalau berjaya rumah. Jadi orang mukmin yang fakir yang selalu menjaga diri daripada yang harum dan melaki bak manusia, sementara kenyana keluarga yang mesti dibiayai, mesti dinafkahi. Nyan hamba yang demikian, hamba yang mencintai oleh Allah. Maka di sini perlu kita nyatakan tambihun, orang fakir itu ada dua bagian. Yang pertama fakir yang diberi pahala, dan kedua fakir yang disiksa. Dan tanda bagi yang pertama bahwa membaiki ia akan perangainya,
dan taat ia akan Tuhannya. Bagian yang pertama, orang fakir, orang yang selalu diberikan pahala oleh Allah. Dan tanda orang fakir yang selalu mendapatkan pahala daripada Allah, maka orang fakir yang ganyan dipegang perangoi, tingkah laku ganyan ke, tutur kata ganyan ke, pergaulan ganyan ke, dan selalu ganyan taat kepada Allah. Artinya tunduk dan patuh ganyan kepada aturan Allah. Pu yang Allah perintah dikerjakan, pu yang Allah cegah ditinggalkan. Nyan orang fakir yang laginya, orang fakir yang selalu mendapatkan pahala daripada Allah. Nyan di luar daripada pahala taat ganyan, pahala di luar daripada perangai ganyan. Artinya pahala lebih, pahala fakir yang dialami oleh orangnya, nyan pahala fakirnya mengukur tapi. Man fakir nak putuh, halam putuh. Si uro semalam 20 jam ganyan udip dalam keadaan fakir. Na udip situn. Lertuh 60 uro, lertuh 60 malam ganyan dalam keadaan fakir. Setiap saat dari tiap-tiap hari dan malam ganyan mendapatkan pahala. Pahala ganyan karena Allah ditakdirkan ganyan fakir dan ganyan tetap dijaga perangui ganyan tetap taat kepada Allah. Ini yang pertama. Dan hanya mengadu halnya kepada makhluk. Hanya gaduh dia curhat baulu. Hana dia udah keadaan kiban di rumah ganyan bawa orang lain. Bahkan penampilan pun dijaga. Di dalam kita yang lain gitu kan. Dijaga penampilan ganyan watena di tengah-tengah orang ramai seolah-olah ganyan urungna kan urung hana. Padahal yang kebibut ganyan orang fakir. Tapi waktu di kalan dia orang lain hanahi ganyan orang fakir. Jadi kan sekedar hana yang melaki baru, melainkan penampilan ganyan watena di tengah-tengah orang lain, hana menunjukkan ganyan orang yang fakir. Dan syukur ia akan Allah atas ketentuan Allah dengan kepapaannya. Tetap ganyan mengucapkan Alhamdulillah. Karena mengungkapkan kalimah-kalimah yang menunjukkan akan syukur hana yang melebihi kalimah hamdalah, yakni mengucap Alhamdulillah. Ucapan atau ungkapan syukur ganyan kepada Allah terhadap ketentuan Allah, qada Allah terhadap ganyan dengan kepapaan ganyan. Karena segala sesuatu yang nabah makhluk mandum kalina dalam ketentuan sesuai lagi kata laginya ditakdirkan oleh Allah. Jadi salah satu daripada rukun iman yang 6 beriman dengan qada dan qadar, dengan ketentuan Allah dan dengan takdir Allah, baik itu baik ataupun jahat, baik kata dan kadarnya juga ataupun buruk. Jadi waktu kata imani bahwasanya pementang yang terjadi bagtanya menyandak ketentuan Allah dan Allah hanya ditentukan terhadap kitanya menyohanaga dalam ilmu Allah. Artinya Allah nedepu fakirnya ke bagtanya, papanya ke bagtanya, maka Allah mentakdirkan papanya kepada kita. Sehingga kita tetap bersyukur bahkan karena Allah karena takdirkan kepada kitanya pu yang terbaik dalam ilmu Allah. Jadi ungkapan syukur apalagi di awal-awal bulan Zulhijjah. yakni 10 awal bulan Zulhijjah.
hana amalan yang saleh yang tak kerjakan oleh kitanya umat yang melebihi kelebihan dari yang tak puput bak 10 awal bulan Zulhijjah. Mulai dari urut pertama urut Zulhijjah, bulan Zulhijjah sampai urut yang ke-10. Banyak amalannya berupa puasa, maka si kurung urut berpuasa. Banyak amalannya berupa istighfar, tahmid, takbir, tahlil. Nya setiap saat. Menasih memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. UBP yang mampu daya kerjakan, tak kerjakan mandumnya bak 10 urut awal bulan Zulhijjah. Yang urutnya pada apa? Halo? Menyobak Muhammadiyah urutnya le. Menyobak Nahdlatul Ulama urutnya 2. Karena pengumuman Menteri Agama urut Jumat 1 Zulhijjah. Minyak Muhammadiyah urut Khamis 1 Zulhijjah. Jadi minyak yang bergandeng Muhammadiyah. Anak buku Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama sama-sama ahlu sunnah. Yang di luar ahlu sunnah Wahabi, Syiahnya di luar ahlu sunnah. Cuma selisih sagai dalam sudut pandang, dalam patokan. Jadi minyak Muhammadiyah patokan bak hisab bukan bak ru'yah menurut perkiraan. Sementara minyak Nahdlatul Ulama kembali kepada ru'yah. Walaupun hilal karena diatur ufuk, tapi karena dalam imkan ru'yah tetap analom berhut urutnya urut pertama awal bulan. Jadi nak utus ahli-ahli ru'yahnya utus pada tempat-tempat yang biasa yang memungkinkan untuk ru'yah. Tapi hana yang dia kalau nak boleh begitu. Dan memang anda bahkan anda karena di bawah 2 derajat. Anak bulan karena dia ada ufuk, artinya dia ada tenggelam atau karena anak bulan. Tapi karena miyu terhad sehingga hana memungkinkan untuk kada. Jadi urutnya urut yang kedua atau urut yang kedua hana masalah. Cuma yang jelas waktu urut raya kita dah urut raya atau urut akad. Bahkan karena pengumuman Menteri Agama yang berlaku di dalam negeri. Sementara firqah ataupun kelompok Muhammadiyah, Jamiah Muhammadiyah dikanya gemur raya apa urut Sabtu. Kita ada puasa aja. Jadi urut Khamis ada puasa, urut Jumat ada puasa, urut Sabtu ada puasa. Bukan? Anak buku urut Khamis yang ada puasa urut pertamanya ada jadi Zulhijjah. Niat kata dan sunat urut Khamis. Jadi yang dihitung pahala puasa awal Zulhijjah baru Jumat pertama. Bahkan karenanya resmi pengumuman Menteri Agama berdasarkan ru'yah. Cuma Nabi yang nak perintahkan ru'yahnya untuk berpuasa Ramadan, sumu li ru'yahnya. Cuma tak gunakan untuk bulan-bulan yang lain. Jadi bila kita ingin dan tutinte urut puasa urut yang punya fadilah. Lagi bila dan puasa ba urut Asyura. Yang hana ru'yah ba awal bulan Muharram, hana tujuan pasti pajan urut yang ke-10 bulan Muharram. Maka geru'yah nilai awal Muharram. Maka kamu puro red awal Muharram, kamu puro untuk urut Asyura. Yang punya bagi orang yang rencana puasa si urut sebagai urut Asyura. Yang menansi punya rencana puasa si urut sebagai urut Arafah. Hanya payah naru'yah dan karena ru'yah, tapi hana dia hana bulan, maka urut Sabtu untuk dia ada puasa Arafah urut Sabtu. Dia ada puasa 2 urut Jumat dan Sabtu.
Jadi ada KHI atau kitanya berhalangan. Dari urut pertama sampai urut yang ketujuh, memang HI. Tapi urut ke-8, urut ke-10 ada HI, suatu usaha beli. Bahkan karena urut ke-8 10 kali lipat dari urut di kaki. Urut ke-10 20 kali lipat. Karena urut yang pertama, kedua, ketiga sampai urut yang ketujuh, pahala puasa kitanya sebanding dengan tapu merdeka tirto dolami, tamu kurban tirto pohonta, tak kirim kuda untuk jamu perang berjalan Allah tirto pohonta. Dan urut pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh lagi. Urut ke-8 seribu pahala lagi tapu merdeka seribu pohlamin. Menansi yang lain seribu unta, seribu kuda. Urut yang kurang nak tambahan. Lagi tak puasa 2 tahun berturut-turut. Ini orang Arafah. 3 tahun yang kau ikut, 3 tahun yang kau ikut. Sehingga puasa Arafah mengkafarahkan segala dosa-dosa yang terdahulu selama setahun dan yang akan datang juga setahun. Yang dari urut pertama sampai urut yang ke-10. Urut yang ke-10 urut nahar. Yang termasuk urut yang kitanya puput amal saleh bauronya paling dicintai oleh Allah ketimbang urut-urut lain. Bahkan lebih dari kitanya ujak berjihad panggilan Allah. Cuma urut yang ke-10 hanali puasa urut nahar, hari puasa. Adapun amal yang lain tak perlu istighfar, boleh tahmid, takbir, tahlil, boleh infak sedekah, apalagi dengan berkorban. Bila kita nak kemampuan, kita binatang kurban, tasik kurban. Yang pahala di sini pun luar biasa. Bisa merontokkan segala dosa-dosa yang pernah terkerjakan. Karena batas. Karena untuk itu, ubina dosa-dosa yang kau pernah terkubur mandum tertebus dengan kitanya berkorban. Karena tetesan darah pertama yang menetes dari daku binatang kurbannya, dalam peliharaan Allah. Artinya segala menurut batano nilainya adalah mendapatkan keridaan daripada Allah. Cuma itu ada dalam kurbannya begot jiwa kitanya begot. Artinya baik karena terpaksa baik mepepet kan lagi kurban mengkelompok. Padahal alam rencana belum kurban. Kati urut kita rumah katanya kati kurban yang betul. Ya. Sebab yang di antara kitanya onda yang rencana untuk kurbannya mulai daripada urut pertama bulan Zulhijjah sampai akhir urut Tasyrik. Yang bina yang dakoh, bina yang dakoh. Terjaga terpelihara mentang bina anggota tubuh, bina yang terpisah daripada tubuh tadi. Yang rencana kawai mulai dari segala Zulhijjah. Artinya biasanya kurban kelompok kali dapat sonan kali dajuk pempek. Biasanya kurban telur atau kambing atau kebiri, kali dapat kebiri kali dapat kambing. Yang begitu ditambah bulan Zulhijjah, tak jaga ubina bagian anggota tubuh yang melekat dengan tubuh, sampai terpisah daripada tubuh. Bena yang dakoh, bena yang dakoh. Kecuali karena mudarat, hanya anak. Jadi kemaji kupur supaya jin meratai kafarah, keampunan dosa segala anggota tubuh mandum didapat. Tapi miana bagian anggota tubuh yang kata pisahkan dari tubuh kita, maka wadai kita yang mengkurban itu hanya termasuk kesalahan anggota tubuh yang kalah daripada tubuh. Dia terjaga sampai roh tak belajar. Maka kepanjang dah okey tu. Mayu kira-kira hanya je kementara panjang ke dia. Nanti dia habis urut Tasyrik baru kita.
Kayaknya menyangkut dengannya. Mana yang memaham tanya dong. Yang malah kau itu nasi tanya tentang kubur. Kadang nama dong yang kalau dia tanya. Satu salah. Kemudian nomor T tasik kurpunnya, yang kan, memang nasi tak apa-apa perempuan, tapi hanya mandu urung dari kubur. Padahal bacaannya memerintahkan oleh Nabi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk membaca wadai kalian binatang disembelih oleh Nabi. Ya Fatimah oleh Nabi, wahai Fatimah, tak baca lagi kata wadai kata tak kalian lun si binatang kurban kata putra yang tak baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini anda baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Imam yang tujuh tetap pelompong tetap bolu. Yang tujuh tetap hadir waktu sembelih. Kan wajib sunat. Dadang menghadap dengan pak binatang yang tak kurbannya. Begitu dari barang baca di inna salat. Jadi baik mandum tayu bawang sembeli. Dan ni badon dongku bacaan badon dongku badon. Dia orang sembeli hanya kau cepu. Di barang baca do jaga buah biak putu rataku. Baca dia guni tu. Kami nak sembeli mesti flow dia sembeli kapan kan. Jadi tani kerot lebih good. Lebih good tani kerot, betul wakil menyebabkan. Menyebab sembeli mantan dia tawakil. Itu dah tu mana ditanya akan pendro pengan ketika itu sudah pendro. Ya. Jadi ada ada macam ini. Ya, sebabnya tak hadir waktu penyembelihannya sunnah. Bila hana tak hadir pun hana mengurangi pahala kurban kitanya hana kurban. Cuma waktu kitanya tak hadir kan. Bacaan-bacaannya karena Ambil jiro kan karena hana memungkinkan untuk saja. Anak ke anak buku. Tak kena juga ada tira tahu semayang raya ada baca juga kira-kira dia bertekan lagi penyembelihan kan walaupun hana terhad bersamaan dengan pada disembeli. Baca juga tira saja. Tira tahu di masjid kita solat dua nusuk. Atau si dengan baca dua kita hana semayang raya hina dengan sembeli pada ini. Kajiannya yang tidak sembahyangnya kebacaan waktu itu begitu. Kami yang kali lagi izin bagainya kan kami ini tanya. Kecuali menjadi masyarakat bapahalanya yang anak milik. Kami orang masyarakat bapahala gesi kuti kurban apa kami. Mia apa kami untuk sirap. Tapi mi untuk syarikat pahala dia ramai-ramai orang aku. Kami ada boleh tujuh, kami untuk lebih daripada tujuh syarikat pahala dia. Lagi Nabi kurban, Nabi waktu Nabi kurban kiban dan mereka. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni wa min ummati. Terima ya Allah kurbannya daripada lun dan daripada umat. Dia nauri lo kan dia kurban Nabi je pun. Jadi yang masyarakat berpahala menyatakan lagi yang lebih baik. Tak baca lagi yang atau tani saja ya Allah nyo kurban lun dan untuk membina kaum muslimin. Tahu kami. Jadi ubina kaum muslimin mendapatkan pahala berupa pahala.
Bila memang kurban kita ini nak terima oleh Allah. Tapi kurbannya kan si kurbannya yang terima Allah. Karena Allah berpegang dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanalallahu taqwa. Jadi kena tahu kurbannya yang terima Allah Taala, darah kurbannya yang terima Allah. Tapi ketakwaan kita nilai-nilai ketakwaan pada diri kita orang yang berkorban yang berkorban. Artinya kita berkorban semata-mata karena menjunjung tinggi aturan Allah, karena mengharap keridaan dan kasih sayang Allah. Kita harap ya bi Honda orang akhirat, kita harap ya bi motor di orang akhirat. Banyak harap, banyak makhluk menurut. Jadi tanya sampai kan hana karena dunia tapi na karena akhirat. Apa sih? Bukannya Allah, bena karena yang lain. Jadi dia karena surga, karena neraka. Surga dan nerakanya ciptaan Allah. Menya Allah hana sayang kemudiannya, hana rida kemudiannya ada ibadat. Hang gebi surga. Tapi yang Allah sayang kemudiannya, Allah nerida kemudiannya. Yang ada ibadah kemudiannya pas-pasan dengan rida dan kasih sayang Allah, bertamang dalam surga. Karena yang bertamang kemudiannya hamba dalam surga kan amal kemudiannya, melainkan keridaan dan kasih sayang Allah. Ya. Ya. Nah, lalu lagi. Siapa? Inna salati 3. Cuma dia dah baca beda kan. Lagi dah baca dalam sembahyang. Artinya betul putra yang dah baca. Inna salati, ya Allah, kebibit sembahyang yang mengerjakan. Benar nanti dah baca. Wa nusuki ibadah-ibadah yang mengerjakan, wa mahyaya udip yang mendengna saja dengan lu, menasib mati dan tinggal mandu milik Tuhan ya Allah. La syarika lahu, hana yang musyarikat dengan Allah, wa bidzalika umirtu, dan dengannya diperintahkan dul, wa ana minal muslimin, dan dul termasuk bagian daripada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ini fakir yang pertama. Jadi tanda fakir yang mendapatkan pahala daripada Allah, ganyan selalu berperangu, berakhlak, bertingkah laku, bertutur kata. Ganyan selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Anak yang mengadu keadaan ganyan makhluk, ganyan selalu bersyukur kepada Allah atas ketentuan Allah dengan kepapaan yang narak. Sementara orang fakir yang disiksa oleh Allah, tanda ini dan tanda, alamat tanda. Dan alamat bagi yang kedua bahawa menjahat ia akan perangainya. Maka kati nak akai bro, susu hanaga. Yang pertama, orang yang gaduh babul maksiat dan mengadu hal kepada makhluk. Baca-baca kali apa gamau, baca-baca kali apa hain tadi ngono. Jadi popo yang hana di rumah mandung ya ruah-ruah. Dia orang fakir yang lainnya dan marah dia atas kepapaannya. Bengih tiba udin dalam keadaan kafir. Yang di samping maksiat yang terkumpul dosa, daya pegahai pada makhluk dosa, bengih terhadap kata Allah akan kepapaannya dosa. Pupru perangui, pupru kata-kata tingkah laku dosa. Dosa dalam fakir. Jadi bergerak bila memang kita ditakdirkan oleh Allah hidup dalam keadaan fakir. Tapi bila kita karena ilmu, insya Allah akan kita ubah
menyebabkan kita yang selalu merasa marah kepada Allah karena dia kita yang fakir, dia yang merasa bersyukur. Bahkan karena yang kami pilihkan untuk ditanya oleh Allah yaitu gasinnya, yang paling enggak untuk ditanya dalam ilmu Allah. Menasih perkara-perkara yang dari maksud taubah atau ketaatan, dari perang taubah atau juga perang. Mami yang berokan ditanya karena yang berganya itu ditanya fakir, hanya kita tinggalkan. Tinggal kita periksa pupu yang kekurangan dari tanda-tanda orang fakir yang lebih pahala. Tinggal kita tamah-tamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun faman katamahu kana ibadatan wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahu muslimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kepapaan itu amanah. Maka barang siapa menyembunyikan dia adalah menyembunyinya itu ibadah. Tasawam gasin baik nasarku ditanya gasin. Ditanya gasin baik itu boleh orang lain. Bahkan karena gasinnya amanah. Kepercayaan Allah bagdanya sifat gasinnya. Allah dipercayakan kepapaan itu pada seseorang hamba. Maka bila hamba mampu menjaga amanahnya, maka di sini jid pengibadah. Jadi sampai hanya cerita gure-gure tanya macam ni aku. Betul-betul kasih. Sampai hanya pun untuk yang dia maju. Tetap betul dia pode apa dia dulu kaya ya. Tagun tu mentang tagun. Yang pokok ada ikalan di ngan kaya lain ganyan nasi kemagun. Ada kaum pura-pura itu biasanya kepala pun bicau kana kepoi milik. Ini aku juga kemulang dulu atau ibadah dulu atau dulu. Yang pokok di orang hari itu pun banyak anak makanan. Nyampan kesom ke papa. Jadi dikitanya hendak haji betul-betul kita jaga amanah. Amanah Allah sifat fakir bantainya. Jadi beda dengan kaya. Sebab punya kayanya amanah sih. Cuma amanah kaya beda dengan amanah fakir. Punya amanah fakir tak jaga beda pura-pura malu. Punya amanah kaya kerana tu kerana som. Ibarat kerana pengumuman tu. Artinya benar katanya tak berlebih bagian daripada rezeki yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ada usaha yang mewajibkan mereka tak berlebih mereka, yang ada usaha lagi yang tetap katanya berinfak bersedekah kepada orang yang lemah. Ya. Dan barang siapa mentahirkan dia, maka sesungguhnya telah memberati ia akan saudaranya yang muslimin. Ini ada apakah apa orang bertanya fakir ni? Yang kata pukuban orang lain, kata pukuban saudara yang muslimin. Nana mengalih ke dengan itu. Maka karena tinggal itu ditanya balik dan mengadu bagian bahawa katanya anak sapuna. Apalagi mesti tetangga bertetangga. Ditanya kasih tetangga ditanya nah lah. Jadi miat apakah hai kasih ditanya bagian. Dia tak pegah kali tak bawa rumah tu di dalam dia. Yang diganya kahana mengalih perasaan. Yang kecil baik sagai-sagai ditanya tak apa-apa fakir dia. Karena dengan apa-apa fakir ada pukulan saudara ditanya ya. Ya ini dengan meluaskan atasnya
Iban je kita pura tu. Hai kaya berbagi dengan kita padahal saudara kita yang nak di samping rumah kita yang pun dalam keadaan hana lebih-lebih kasih. Tapi fakir hana fakir tiganya. Man dengan kata pegah hai kita yang hak tiganya. Pajau boleh ke kakak hana jadi hai ke. Kagum kita betul. Gara-gara kata pegah hai. Makiban pun dapat denda. Dan dia pegah baru. Selagi mentang mampu kita yang betul betul. Karena dia dah baca sejarah Nabi, dah baca sejarah para sahabat. Tapi ni ikan ada mati dengan waktu untuk mengurangi rasa lapar. Tapi nak makanan kena dengan dia kita ada urun atau nak karena panen ke rumah panen yang dia pegah tu Nabi bawa orang lain mana? Nyampan menjaga supaya burung lain tak jadi berat negara-negara. Dan dalam hadis ini menunjukkan atas sunat menyembunyikan kepapaannya selama tiada muhtar. Makna muhtar selama anaji kemutaran. Mami wate katro batingkat gantung anak batenya dia anak kurang lebih. Nyampe sampai tak biarkan mati dalam keadaan dulu. Nyam kapan ada pegah bau tu. Yang ada pegah bau. Saja urung-urung yang kira-kira nak putri waktu ada pegah, tak pegah. Belum kalau kucing selama lewro, hana lupa aku karena memang anak puluh baju. Tapi hari kucing dia sampai dekat batenya, kedua orang gantung batu. Nyok ngan bate hana pulele dia. Tak pegah hai. Tapi kalau sebenar makanan yang dia belum pagi. Ini karena kaum darat. Tapi kalau perlu batingkan darat, dia tak pegah-pegah buat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuba lil fuqara'i wal du'afa min ummati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula syurga itu bagi orang-orang fakir dan bagi segala orang-orang yang dhaif daripada umat. Syurga disiapkan oleh Allah untuk umat-umat lun yang lemah-lemah, untuk umat lun yang gasin-gasin, mana nak kena lagi. Maka berbahagialah orang-orang yang fakir dan orang-orang yang lemah, du'afa. Orang-orang yang tidak berdaya, berbahagia mereka karena mereka dijanjikan surga oleh Allah. Yang kembali lawan ke kata. Surga bagi orang fakir, fakir yang gimana? Fakir yang pertama, fakir yang selalu ganyan kepegat perangun, selalu ganyan taat kepada Allah, hana dia pegah kai bauru dan ganyan tetap bersyukur akan ketentuan dan takdir. Ganyan orang fakir yang laginya yang mendapatkan surga. Menansir du'afa, orang-orang yang hana berdaya. Orang hana berdaya yang kipan yang dijanjikan surga. Laginya sih. Jadi kan mandum walaupun lekun lil fukara, tapi yang fukara yang dimaksud lagi yang kalian dilekun. Karena kali pegah ciri-ciri orang mukmin yang fakir yang muta'affif ayat abariyah. Keluargana yang mesti kita beri nafkah, mesti kita biayai, tapi kita fakir. Dalam keadaan yang demikian kita terjaga rohan, tak sentuh yang harum dan handai laki-laki bau. Terjaga akhlak kita yang tetap betul, ketaatan kita yang tetap betul.
Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagialah bagi orang yang bermalam ia haji dan berpagi-pagi ia perang sabilillah. Bermalam-malam artinya wante hidup mata urung bertanya lagi urung pun ibadah haji. Wante hidup mata urung bertanya lagi urung jamu perang fi sabilillah. Sahabat irin wante ni dengarnya. Maka ditanya oleh sahabat, siapa ini ya Rasulullah? So urung asai ka malam kagak haji, asai ka bunga kagak jamu perang dalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang tutup halnya antara manusia, lagi mempunyai keluarga, padahal tercegah ia daripada yang tiada halal dan daripada meminta pada manusia. Ridha ia dengan yang sedikit daripada dunia, masuk atas ahlinya tertawa-tawa dan keluar daripada ahlinya tertawa-tawa. Maka demi Tuhan yang bermula rohku pada tangan kudrahnya dan tasarufnya, bahwasanya orang yang bersifat dengan ini segala sifat, mereka itulah orang haji yang berperang sabilillah. Ya, orang gasin yang gimana? Orang gasin yang selalu menutup keadaannya, dijaga amanah. Artinya hana suatu pulain keadaan ganyan yang gasin. Sementara ganyan nak keluarga untuk iaco ada yang hana halil hamitin. Yang umur dalam puso, tapi lampu so lampu hanam danaman hanam pergi. Lampu hanam po. Umur dalam puso hanya cok. Menasi popopi pak lima kero ada orang pokok pak dari kau muda hanya cok. Dijaga dulu daripada yang hana hari, baik itu yang haram ataupun yang syubhat. Gemelaki bau rumpihan, dia laki-laki bau ruhan hantakai. Dan hatinya selalu rita dengan yang sedikit daripada dunia. Berangkat je, karenanya dunia siakan. Awate gua rumah merumpah dengan keluarga dalam keadaan tersenyum-senyum. Awate ketepit dari keluarga pun dalam keadaan tertawa-tawa. Artinya hendak mengandung dari pintu rumah ke nana tak punah orang hidup di kaji ada kata ada kunci rumah. Hendak yang mengandung. Kayak biasa seolah-olah orang yang betul-betul berada, padahal takutan. Nyan ke orang, namun sumpah Nabi ini pegang demi Allah yang nyawa belum dalam kuasa Allah. Orang gasin yang gemasifut lagi sifatnya, nyan ke orang yang selalu mendapatkan pahala ibadah haji dan pahala perang sabilillah. Mengisyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis kepada kelebihan qanaah dan kelebihan berusaha atas nafkah keluarganya. Qanaah apa arti? Rida dengan yang sedikit daripada dunia, yang qanaah. Jadi qanaah, zuhud, wara', Ini zuhud hati-hati terhadap tipu daya dunia. Menyawara menjaga diri daripada yang haram. Jadi perbedaan bagi-bagi hafal. Jadi qanaah di tiangna diganyan habis. Lese pertengahan se ni tak se. Jadi waktu kita bid bangga dia minta rezeki, dia minta karunia Allah. Merumpah itu ribe, pak keluarga tetap se merumpah ribe.
merompak 20,000 SHC, merompak 5,000 SHC. Artinya hana mengeluh. Di Banjarasik, artinya menikmati apa ada. Nanti miana berita bomok, tagung bomok, miana berikan mok, tagung ikan mok. Mau saya baju untuk? Baju baru pomang sepuh saya kado semua. Karena ketentuan katanya umat Nabi, ketentuan katanya orang iman, baju wate kadu piu segala. Mam yang wate kadu tak baju baru 5 buah ada baju kagak ada. Tro galam tro kaju piu. Kaju orang wate baju. Oh, kero. Nya alhamdulillah. Salah alhamdulillah. Wate kero. Astagfirullah. Kurada itu. Karena kadi luar syariah kita yang dapat jawab. Hana lepas itu angin lampur kapunuh dapat sama makanan. Makanya sebahagian saudara kita gerak lebih berat di luar, lebih berat malai gurungnya daripada itu untuk malai gerak untuk. Bahkan karena merita orang jumuh ke makanan. Apa mereka dapat jauh sekedar hai itu bi angin karena mentang narumum tempat itu jalan. Mak bacaan sih nak pengah terbaca alhamdulillah di baju kan nganggur yang orang geprek gerak baru alhamdulillah. Begitu selesai makan pukul 2 suap atau 2 boham atau 3 boham kadar aja alhamdulillahillazi at'amani. Kalau geprek baru baca alhamdulillah. Yang sambung beli nafas gerak kan. Yang syariah yang salah. Saya tak baca lah kita mana aku pernah baca alhamdulillah wate kira mana baca alhamdulillah wate dia dah selesaikan tahu urusan yang ke termasuk di baju makanan baca alhamdulillah kan payah kira ini. Jadi dia kira astagfirullah kan. Dengar ada baju kira astagfirullah. Tapi bila astagfirullah ada baju lo kenapa? Kan orang laki ampun tapi kan laki ampun lain karena anak itu banyak salah karena kagak baju lebih batat baju kagak laki ampun balanya kita mah baju lo artinya laki ampun ada kesalahan yang kagak kubur kalian kubur belum kesalahan ya. Jadi yang ciri-ciri orang fakir yang betul-betul mendapatkan pahala haji dan pahala perang sabilillah tipu. Jadi keutamaan kanaah yang banyak. Keutamaan kita nyoda minta rezeki untuk bagi nafkah kepada keluarga lagi. Jadi kita orang yang terima nafkah bila syukur bila mengalu bila syukur kumandang yang kedua oleh orang yang puas nafkah dah terima dengan senang hati bajan mandang puas dah terima dengan senang hati bahkan karena kagak bersusah payah untuk dia minta nafkah dia minta rezeki untuk beri nafkah. Mama sehana dah terima dengan senang hati, hanya saya tanya yang diurung puan apakah kita akan mendapatkan? Ini lagi berkan apa kita nya sampai di dikte 5 makhluk. Baik sampai diatur katanya 5 makhluk. Kitanya tinggal terjalankan aturan agama masing-masing terjaga aturan agama. Uragam dijaga aturan agama. Orang dijaga aturan agama, orang Cik dijaga aturan agama, Anu dijaga aturan agama, sama-sama menjaga. Ya sampai berpengaruh. Kita contoh kita orang Inau, hanya masyarakat.
Katanya urinang dah lakot dengan semayang hang kita, puasa hang kita, ngadu bagi jaga, bagi bukti itu. Nya sampai kitanya hana tatim taat kepada lakot. Nya punya gara-gara ganyan hana ibadah, hana tatim taat ganyan, maka kitanya kadidikti oleh perilaku lakot. Padahal kitanya diperintahkan di Allah untuk taat kepada suami. Suami yang kita beranggapan suami. Pumangan pe, bukhem pe, puncang pe. Asal kan dia berlaku kita taat. Punai semayang, baik berpengaruh taat kitanya kepada dia. Urusan ganyan hana semayang dengan tangga. Man tapi ingat jangankan keluarga mau orang lain mereka tapi ingat. Tapi perilaku kitanya sampai berubah dengan gara-gara keadaan suami. Ini yang tak kata jaga. Menanci para suami, pak suami kalau dah pegas. Sampai berubah perilaku suami dengan gara-gara perilaku istri yang kau lagi. Karena hana gande ke mana itu, hana gande ke kadam, hana le taat sehingga dilakukan kaki bertitik kau. Yang kau didikti oleh perilaku manusia kekali dijalankan aturan agama. Jadi dia sama-sama menjaga budaya beres mendung. Beragam dijaga kewajiban dan hak roh, diurinam lagi yang dijaga kewajiban dan hak roh. Berat karena memang di sini Allah ngesom keridaan dan kasih sayang berat. Karena balasan timbalan rayu maka berat perjuangan itu. Oh, jadi sampai waktu merumpah ngurung, ikannya waktu merumpah ngalung nak bisa dong dulu. Maka waktu itu merumpah nak nyampe. Tapi waktu urung hana bisa dong dulu, dia hana bisa dong dulu. Nyanyo aturan agama, kan ajaran agama. Urung miana bisa nyung begitu tak ada tanya. Miana urung hana itu yang ada tanya dulu. Aturan agama. Mana sih kita nyong tetangga ke kita nyong ke, yang anak ke yang tanya anak ke. Apa perintah siapa? Waktu Nabi ni pegang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarak. Orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, pemulia tetangga. Tapi walaupun tetangganya anak dengan dia, tetap dia memuliakan tetangga. Sampai terpengaruh kitanya gara-gara perilaku tetangga. Tetap kitanya terjalankan perintah Allah. Yang kalau kira-kira yang anak kenal, lapor juga ya. Sama laporan di sini, tanggapi. Ini tapi jawaban PB yang dia tapi jawaban. Kemudian putra-putra pertanyaan di sini, nanti waktu majelis uragam dah sampaikan. Mana sih rata-rata Pak Majelis Uragam dah sampaikan ini. Cuma hana lagi nak perubahan banyak kau urusan orang betul. Urusan masing-masing tu. Jadi nak orang waktu dia kebut, ganam lebih luar pintu sana kami tu. Nanti kami. Jadi tapi dah tekankan bahawa orang yang nakut nyoba sekedar untuk depu, tapi benar azam keinginan yang kuat dalam hati untuk tak amalkan. Okay, karena hana faedah ilmi, hana manfaat ilmi, hana damai. Sampai lagi kita yang sakit dah berobat, dia dah berobat hana tajib, hana obat. Bertajib baru manfaat. Mana si ilmi, hana ilmi dan kita ilmi, bangkana ilmi, baik kita hukuman tu kita amal. Baru nama manfaat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر
Karamatum min karamatillahi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum. Bermula fakir itu kemuliaan daripada beberapa kemuliaan Allah Ta'ala. Karamah dari segala karamah Allah yang kefakir. Yani kemuliaan-kemuliaan yang na di sisi Allah cukup le. Salah satu kemuliaan yang na di sisi Allah itulah fakir. Maka orang-orang yang akan ditakdirkan oleh Allah fakir, yang ke orang yang akan beri kemuliaan oleh Allah. Memang kemuliaan yang diberi oleh Allah karena patut untuk tersyukuri, patut tertahan. Jadi apapun pemberian daripada Allah, yang mandung tertahan dalam ilmu Allah. Dan ada nama pemberian daripada Allah, tetap itu satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah dari sekian banyak kemuliaan yang ada di sisi Allah. Dia tak fikir dia tanya betul hina dengan sebab fakir ada. Jadi biar sampai di TV ucapan Allah kan kepihina tu. Ngomong kepihina dengan fakir salah. Kan kepihina kita tanya dengan fakir, justru kemulia kita tanya. Membedakan kemuliaannya di sisi makhluk, karena kemuliaannya ada di sisi Allah. Di sisi makhluknya hanya nyambung. Tapi lu waktu hadir di tengah-tengah orang kaya dan ku hana minina lagi. Baik bab makhluk dah kalian kemuliaan. Kemuliaannya na di sisi Allah. Artinya dengan sebab bedanya negeri fakir, Allah akan memuliakan kita. Kena pemulia kita nyoba makhluk. Mulia di sisi roh Allah Ta'ala. Waqala dan berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir ala al-ghani ka fadli ala jami'i khalqillah ta'ala. Ini ka puncak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan fakir, orang fakir atas orang kaya seperti kelebihanku atas sekalian makhluk Allah. Iban lebih Nabi dari sekalian makhluk. Lebih Nabi dari sekalian penajam Allah. Lagi lebih langit dan bumi. Karena hanana semesta alamnya dengan menyesengkiraji hana Nabi. Nyambang kemuliaan Nabi. Anakan Allah Ta'ala dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asya. Menyukan karena kata hai Muhammad, sapu hana lempuga. Lempuga segala sesuatunya untuk karena kata hai Muhammad. Lempuga surga karena Nabi kita ini, lempuga neraka karena Nabi. Kubina penijin mandu lempuga karena Nabi. Menunjukkan nyamban mulia Nabi dari segala penijin. Dan segala sesuatu mandum nepuga daripada nur Nabi kita ini, dari tetesan ruhum Nabi kita ini, mandum dari hilang kuasa. Kejir beliau kita ini akan diberi fakir oleh Allah, berair dan syukur kepada Allah, dan rida kita ini dengan ketentuan Allah akan fakir yang nama kita ini. Karena kelebihan kita orang fakir dibandingkan dengan orang kaya, lagi lebih Nabi di hati mandu makhluk. Memang fakir yang kiban, yang lagi hati pun. Tetap tahan beribadah, tetap bertingkah laku, tetap mensyukuri akan Allah, tetap rida kepada Allah.
Kata Sayyidina Ali daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ianya Nabi, yang terlebih kasih segala hamba kepada Allah Ta'ala itu orang fakir yang memadai dengan rezekinya dan ridha ia daripada Allah Ta'ala. Ubina hamba Allah, hamba yang paling dikasihi oleh Allah, nah ke hamba Allah yang fakir, yang diganya selalu memadai dengan dina mentang pemberian Allah. Dina mentang keberi Allah, agaknya tapi merasa cukup. Kita ya okay, cubi nanti nanti menggerol. Yang orang pulang laki-lakinya kata kawan. Dia dengar nari yang tapi baik siri. Hai naurung, ngampunya udah dengar. Sampai pada pegat dari isyarat dengan tayuin. Pada pegat. Anda je pegang nepi boleh, anda je pegang lagi boleh. Karena begitu bersemangat waktu itu. Apalagi anak genina pun dari masa sombra, daun daun dino lebih dalam tantang dari ada lamit. Si lamit, iban tantang ada lamit. Nah sampai lagi yang itu binari. Oh tidak dengar masih asyik boleh kemening-ning baca. Iban sampai itu binari lagi. Lagi kan orang tinggal dalam komunitas kaum muslimin. Paling hana kita Jumat na gak dengar khutbah. Adakah hana kita pun? Mana yang kita baru meninggal na dengar penonton itu main. Tapi na itu binari lagi. Ya, na yang berani tentang Allah. Anjir dah pegang, teman dia dah pegang lagi kan kita nyok ke lagi kan. Padahal kan ada orang lain ke dah kaya. Ai lagi anu dia dah ajuk buat apa kena. Ai tak kirim putra yang dah kirim, aku yang dah muda. Ya ikut lah anu bangun. Ayah lagi anak itu orang dia saya. Pengiti apa saja aku kirim dulu. Naik lagi yang urut. Ai nak urut. Ci balik posisi dia tu. Pergi balik posisi tu mana ada. Memang berat-berat saja. Yang padahal kan baru baca uji namanya. Ujiannya nak kena kalian tingkat keimanan kita ini. Yang kerja jenuh bersering-sering kita sampaikan bahawa tentang ujian. Walana beluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tengah uji kita ya Allah. Sedikit ketakutan minal khawfi wal ju' dan sedikit kelaparan. Nya ujian kerana pedih habis. Baca saya nak pedih. Hai tiba baca nak pedih. Hai kamah hai mi makan. Nanti kan kahana tali kamu goreng-goreng. Kamu hai jadi hana tali lebih tambah. Jadi dah kurang baca kerokan katanya kamu yang awak dah hati dah baju. Karena barang-barang murah. Jadi karena kamu hai kamu payah tension itu. Yang kenyang sedikit daripada kelaparan. Wa naqsim minal amwali sedikit harta. Walaupun le lomboy tapi hana le meyum. Ya berakan tertu ribe dah jauh kedai dan pen dalam belanja. Tahu mentang tinggal jenuh hansip. Artinya apa yang mentang pengen sama tapi nilai lagi kau. Hana le yum. Dan si jiwa-jiwa ada kurang dah Allah Ta'ala. Macam orang baca-baca dengan corona dan pula ini. Wasamara dan penghasilan juga kurang. Yang penghasilan pula jadi hanale hasil, pula pada hanale hasilnya nafsim minas samara. Jadi ujiannya kupu wabasyiri sabirin. Allah nak kena beri kabar gembira ke orang-orang yang tem sabar. Sabar artinya menerima dina mentang pemberian daripada Allah dengan rida hati dan dengan merasa cukup.
Karena Allah yang beri, Allah nakudi dina kadar yang memadai untuk kita nakudi Allah Taala. Jadi biar sampai kita yang terlalu. Ya kan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihi Allah mislal faqr. Tiada sesuatu yakni yang terlebih afdal yang diberi akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni kepada seorang seumpama fakir. Utama pemberian Allah kepada kita yang makhluk yang lebih daripada keutamaan fakir. Hana Neberi kaya, hana lebih hebat daripada fakir. Neberi alim, hana lebih hebat daripada fakir. Neberi pangkat jabatan, hana lebih hebat daripada alim. Mandu-mandu pemberian Allah, tapi di antara pemberian-pemberian Allahnya, nah pemberian yang paling good itulah fakir. Maka bersyukurlah bila kitanya memberikan fakir. yakni fakir yang kitanya selalu merasa cukup dan memadai dengan rezeki dan ridha kepada Allah. Sebab itulah memberi Allah Ta'ala akan fakir itu kepada Nabi SAW, dan telah mewahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Ismail AS, tuntut olehmu akan aku pada orang yang pecah hati mereka itu. Katanya siapa mereka? Firmannya segala fukara yang benar mereka itu. Karena Allah nak saja mengurung yang hancur hati, indah mukasirit. Tapi hana pernah tak mengadu, hana pernah kita yang jam lelaki pak selain. Walaupun keadaan kita yang betul-betul kritis, hana tak mengadu bang. Maka karena urung tempat yang rencana kita yang mengadu, urungnya pun posisi tanpa dengan kita yang artinya sama-sama budak daripada Allah, hamba daripada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdalu min al-faqir idza kana radiyan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seseorang yang lebih afdal daripada fakir apabila ada ia ridha, yakni ridha dengan kepapaannya daripada Allah. Ana makira urung yang lebih good di sisi Allah melebihi daripada good urung fakir, tapi dengan catatan urung fakirnya selalu ridha dengan kefakiran yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang kaji aku terminal. Nah, pertanyaan yang analis